Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir akan membacakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faraguka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya, kata Nabi, jagalah atau manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama yaitu adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Rasulullah memberikan perintah kepada kita untuk memanfaatkan di masa muda. Mengapa di masa muda? Karena masa muda adalah di mana seseorang Allah anugerahkan fisik yang kuat, fisik yang prima, dan pemikiran yang kritis. Di masa muda, jikalau kita menggunakan sebaik-baiknya untuk belajar ilmu agama, untuk menimba pengalaman-pengalaman, dan untuk berkarya, maka masa muda adalah masa di mana Allah menganugerahkan kekuatan fisik kepada kita. Jikalau di masa mudanya ia sudah rajin, di masa mudanya ia istiqomah, maka insya Allah nanti di masa tuanya dia akan lebih rajin lagi daripada masa-masa mudanya. Namun sebaliknya, jikalau di masa mudanya dia sudah malas beribadah, malas menuntut ilmu, maka di masa tua pun ia akan lebih jauh lebih malas, karena fisiknya, nikmatnya sudah mulai diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang ulama berkata, "Subbanul yaum rijalul ghad." Pemuda sekarang adalah calon pemimpin masa depan. Pemudalah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa, pemimpin umat, menggantikan orang-orang yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Oleh karena itu, jikalau pemuda sudah dipersiapkan ilmunya, pengalamannya, maka ia akan siap untuk memimpin bangsa dan umat ini. Dan yang kedua yaitu adalah, kata Nabi, "Wasihataka qabla saqamik." Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika orang Allah berikan kesehatan, maka ia akan mudah untuk melakukan segala hal, terutama yaitu melakukan aktivitas ibadah. Ibadah bukan hanya di dalam masjid, kesalehan di dalam diri sendiri, namun ibadah bisa dilakukan dengan kesalehan sosial, memberikan bantuan kepada orang lain, saling mengingatkan, dan juga bisa mencari nafkah untuk anak dan istri. Itu adalah bagian dari amal sosial kita. Namun jikalau sudah jatuh sakit, manusia baru tersadar bahwasanya ia sulit untuk melakukan aktivitas maupun ibadah. Ketika dia sedang sehat, dia lupa. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Ada 2 kenikmatan yang sering dilupakan, diabaikan oleh manusia. Yang pertama, manusia banyak yang melupakan nikmat sehat dan juga nikmat peluang. Dan yang ketiga, kata Nabi, "Wa ghinaka qabla fakrik." Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskin. Harta yang Allah titipkan kepada kita, jikalau kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, maka
itu akan menjadi tabungan amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita titipkan di masjid, di tempat-tempat majelis-majelis ilmu, di pesantren, di majelis ta'lim, di PPQ, dan untuk membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Itulah harta yang akan kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah wa faragaka qabla syughli, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika sudah Allah berikan kita peluangan waktu yang luang, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk taat kepada kedua orang tua, untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita dan kepada tetangga-tetangga kita. Bukan hanya kesalehan diri, tapi kesalehan sosial kita kepada sesama. Kita pergunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan yang kelima adalah wahayataka qabla mautik. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa mati. Allah masih memberikan kita waktu hidup di alam dunia ini, berarti Allah masih sayang kepada kita untuk kita melakukan amal-amal ibadah kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat, untuk melakukan amal sedekah, untuk mengamalkan ilmu kita kepada orang lain, agar kita bisa menghadap Allah dengan amal-amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saja 5 perkara yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum datang matimu. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa memanfaatkan 5 hal tersebut, agar kita tergolong orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Al-Fakir Ahmad Iman Subhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.